Di sisi lain, Mbak Lina telah membuat pernyataan dan permintaan maaf di sosial medianya. Tapi sayang Mbak Lina, permintaan maafmu itu tak bisa menghapus hukum yang telah berlaku. Proses hukum akan terus berjalan. Selebgram Lina Mukherjee ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Diketahui sebelumnya Lina dilaporkan oleh pengacara M. Syarif Hidayat terkait konten memakan kulit babi. Dia dianggap menistakan agama Islam setelah membuat konten memakan kulit babi sambil membaca bismillah. Lina akan dijemput paksa oleh penyidik karena sebelumnya Lina tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan. Pihak Polda Sumatera Selatan mengungkapkan proses penetapan menjadi tersangka dilakukan atas banyak pertimbangan. Hal itu karena ditemukan barang bukti permulaan dan fatwa MUI Sumatera Selatan yang menyebut aksi Lina Mukherjee masuk dalam penistaan agama. Di sisi lain, pihak pelapor mengatakan unggahan video Lina termasuk dalam pelecehan agama Islam. Apalagi Lina mengaku penasaran dengan rasa dan kriuknya kulit babi panggang meski ia beragama Islam. Gue lihat berita si Lina Mukherjee jadi tersangka gitu kan. Ya gue kaget-kaget bahagia gitu. Dan ternyata dia juga kaget gitu. Kok bisa dia jadi tersangka? Mungkin dia berpikirnya seperti itu. Mungkin dia pikir orang tuh bercanda ngelaporin dia gitu kan. Ya semoga aja lah kekagetan ini memang benar terjadi gitu kan. Mungkin kalian para netizen juga bahagia gitu kan. Gak cuman gue gitu. Di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran ya. Jadi bagaimana kita bermain media sosial dengan membuat konten, boleh menghibur, boleh yang unik agar mencari penonton yang banyak. Tetapi jangan sesekali melanggar ketentuan-ketentuan norma-norma peraturan hukum negara, apalagi berkaitan dengan agama. Semoga ini menjadi pembelajaran yang terbaik untuk kita semua, baik yang followersnya sudah banyak ataupun followersnya sedikit, ataupun hanya bermain media sosial ini hanya sekedar hiburan aja, tapi bijak mempergunakan media sosial yang berkaitan dengan konten yang dibuatnya. Semoga ini juga dengan si Teh Lina, semoga bisa mengambil manfaatnya, belajar dari kesalahan, tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kalau dia memang berusaha mengakui dan memperbaiki dari kesalahannya. Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh jutaan netizen datang juga, yaitu Lina Mukherjee ditetapkan jadi tersangka. Salam jernih. Pertama-tama saya apresiasi Polda Sulut yang telah menindaklanjuti laporan seorang ustadz atas konten makan daging babi yang disengaja oleh Lina Mukherjee. Yang ini menunjukkan bahwa Pak Polisi bekerja dengan sangat baik dan peduli terhadap laporan atas keresahan masyarakat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi konten kreator lainnya dan terutama Lina Mukherjee untuk lebih hati-hati dan tidak mengolok-olok hukum agama. Salam. Selebgram Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Ya, beliau makan kulit babi, mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa MUI menyebutkan bahwa video Lina tersebut merupakan penistaan agama. Ia terancam 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Aduh, respon Mbak Lina itu kaget. Kaget apa panik Mbak? Beda tipis tuh soalnya. Ya, walaupun sebelumnya Polda Sumatera Selatan telah memanggil Mbak Lina, tetapi Mbak Lina beralasan sedang sakit lambung dan tidak ada akses tiket pesawat ke Sumatera Selatan. Ditambah lagi pengacaranya berhalangan saat tersebut. Tetapi Mbak Lina memiliki jiwa kooperatif yang tinggi. Ia mengatakan bahwa akan datang pada panggilan kedua. Di sisi lain, Mbak Lina telah membuat pernyataan dan permintaan maaf di sosial medianya. Tapi sayang Mbak Lina, permintaan maafmu itu tak bisa menghapus hukum yang telah berlaku. Proses hukum akan terus berjalan. Ini menandakan bahwa instansi kepolisian Republik Indonesia kita ini berjalan profesional, proaktif, tanggap. Ya lumayan lah menaikkan win rate kepolisian. Jokes. Alhamdulillah akhirnya Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel. Kami masyarakat Indonesia, terutama umat muslim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polda Sumsel dan jajaran.
Hal ini menegaskan dan menjadi sebuah catatan penting kepada seluruh konten kreator di tanah air agar tidak menjadikan agama sebagai bahan lelucon, apalagi sampai menistakan agama hanya demi sebuah konten. Kami mohon Lina Mukherjee ini diberikan hukuman seberat-beratnya agar menjadi pelajaran untuk yang lainnya pelaku penistaan agama. Tidak mesti demi viral kita sampai menghina-hina agama kita sendiri. Apalagi yang seperti yang kita tahu, Lina Mukherjee ini padahal adalah umat Islam, tapi dia tega menghina Islam hanya demi meraup cuan, uang, dan sebuah keviralan. Ya, semoga saja Lina Mukherjee ini setelah mendapatkan hukuman bisa berubah menjadi manusia lebih baik lagi, tidak seperti Dajjal. Yeay, masih ingat kan sama selebgram satu itu? Lina Mukherjee ya. Alhamdulillah, selain dipecat dari kartu keluarga, mungkin dia sekarang alhamdulillah resmi jadi tersangka. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Kita ambil hikmahnya dari kasusnya Lina Mukherjee. Jadi kalau kita mau bikin konten, apalagi itu yang berurusan dengan agama atau sara, hati-hati, karena itu sangat sensitif. Itu bisa menjadi bom buat kita semua kalau kita gegabah. Oke? Kita ambil hikmah dari kasusnya Lina Mukherjee. Dan buat Mbak Lina ya, ambil hikmahnya ya Mbak. Ya, jangan sombong jadi manusia ya. Kita ini bukan siapa-siapa, hanya Allah yang berhak sombong. Ya Mbak, koreksi diri sendiri ya. Oke Mbak, peace. Loh, kenapa jadi dosa kita yang lu bawa? Gini deh, lu tuh kalau udah sakit, berobat, Lina, berobat tujuannya sembuh, bukan malah makin parah sakitnya. Makin parah. Lu tuh gila-gila konten, ngebet banget buat konten, sampai nggak pilih-pilih konten lu tuh seperti apa. Gua tahu lu pasti tahu konsekuensinya, kayak gini bakal jadinya, tapi lo tetap jalanin, tetap lakuin kan. Demi apa? Demi cuan. Yang tadinya sakit lo cuma kurang 1/4, sekarang udah nambah jadi hampir mendekati 1,5 kilo. Baik-baik lo 3 kilo. Modar. Jangan suka mancing-mancing makanya. Giliran lo kepancing gelagapan kan, panik nggak lo? Panik pastinya dong. So iye lo kadang-kadang so iye. Gue saranin sekali lagi Lina, lo berobat, sembuhin diri lo, positif lo sekarang ke depannya. Gak usah gila-gila konten. Lo tahu memang sebenarnya netizen ini suka hal kebodohan, makanya lo taruh konten kebodohan biar apa? Biar lo rame kan. Padahal image lo itu bisa dibilang buruk di mata netizen. Ya walaupun tujuan lo cuan, memang cuan lo banyak cuan lo, tapi image lo kalau nggak bawa netizen, gue nggak akan speak up, nggak akan ngomong kayak gini, karena lo bawa netizen, dosa netizen. Dosa kita mah kagak ada yang dijadiin konten, cok. Kita punya dosa mah ditutupin semua, nggak dijadiin konten. Hadapin tuh penistaan agama, bayar lo, sakit dah lo. Lina Mukherjee menjadi tersangka dan terancam dengan hukuman 6 tahun penjara disebabkan salah satu konten yang berisikan ketika hendak memakan daging babi diawali dengan mengucapkan bismillah. Di dalam Islam, mengucapkan bismillah adalah untuk melakukan hal yang baik-baik agar keberkahannya semakin banyak, karena seakan-akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika kalimat tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pelajaran untuk kita semua, bagaimana pentingnya untuk menjaga lisan. Tidak ada ungkapan bagaimana nanti, tapi yang ada nanti bagaimana. Kisah-kisah orang yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi inspirasi, yaitu kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kagetnya Umar ketika melihat keadaan Abu Bakar As-Siddiq sedang menyimpan sebuah batu di bawah lisannya dan kemudian menarik lidahnya sambil menangis dan janggutnya begitu basah. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang engkau lakukan ya khalifahnya Rasulullah?" Maka sambil menarik lidahnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Sesungguhnya inilah yang akan membawaku kepada kebinasaan." Begitu takutnya tentang perkara menjaga lisan. Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam satu hadis, keselamatan seseorang tergantung kepada dirinya untuk bagaimana menjaga lisannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan memberikan jaminan terhadap siapapun yang mampu menjaga apa yang ada pada mulutnya dan mampu menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya dengan jaminan surga. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hal ini menjadi satu pelajaran bagaimana setiap diri kita ini untuk menjaga lisan kita dan memikirkan apa nanti akibatnya jika kita membuat hal yang demikian sehingga tidak terulang lagi hal serupa yang mengakibatkan penyesalan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bimbing lisan kita untuk
untuk memberikan manfaat dan menebarkan kebaikan, bukan sebaliknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada Lina Mukherjee dengan kejadian ini. Semoga kedepannya menjadi jauh lebih baik dan mampu menjaga lisannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada dirinya atas kejadian ini.